Di tengah rimbunnya pepohonan kaki Gunung Arjuno, tersimpan sebuah situs bersejarah yang sunyi, namun menyimpan narasi panjang peradaban. Inilah Candi Sumber Awan. Terletak di Dusun Sumber Awan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Per orangnya 5.000, untuk parkir 2.000, jadi 7.000 ya. Oh iya, ini. Makasih ya Bu. Iya. Penamaan Sumber Awan bukan tanpa makna. Ia menyimpan cerita dari masyarakat, legenda, hingga bentuk geografis tempat ini. Tiga, kenapa dinamakan sumber awan? Yang pertama dari kata sumber dan rawa, kemudian yang kedua sumber dan awan, kemudian yang ketiga adalah sumber dan rawan atau tempat yang angker atau wingit seperti itu. Tidak seperti candi-candi lain di Jawa Timur yang bercorak Hindu dengan struktur meru, Candi Sumber Awan berbentuk stupa. Ini menjadikannya satu-satunya candi di Jawa Timur yang bercorak Buddha Mahayana dan berbentuk stupa utuh, meskipun puncaknya belum sempurna. Satu-satunya candi yang berbentuk stupa yang ada di Jawa Timur. Bangunan candi itu terdapat beberapa bagian. Ada yang namanya batur, kemudian kaki candi, badan candi, dan bagian atap. Kalau di Candi Sumber Awan ini masih bisa kita lihat bagian baturnya masih ada, bagian kaki juga ada, bagian badan juga ada. Namun sayangnya bagian atap atau bagian puncak ini yang masih istilahnya belum sempurna. Ya, bisa dikatakan candi ini belum sempurna di bagian atapnya. Memang stupa ini adalah bangunan suci yang bernafaskan agama Buddha. Tak jauh dari struktur candi, mengalir dua mata air yang disakralkan oleh masyarakat. Sumber air ini tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual, tetapi juga menopang kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi memang di Sumber Awan ini adalah salah satu sumber yang terbesar di wilayah Malang. Di dalam area candi ini memang ada dua sumber mata air yang diyakini atau disakralkan oleh masyarakat. Nah, kemudian di luar area candi juga banyak sekali sumber-sumber mata air yang mana sudah dikelola oleh beberapa instansi. Ada yang dari PDAM, kemudian dari Balai Latihan Kerja, seperti itu. Kalau yang di luar area memang secara jelas digunakan untuk kebutuhan pertanian, kemudian juga untuk kebutuhan air minum. Nah, sedangkan yang di area candi ini kebanyakan memang digunakan untuk kebutuhan spiritual. Tidak ditemukan prasasti yang menandakan secara pasti tahun pendirian Candi Sumber Awan. Namun dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa pada tahun 1359 Raja Hayam Wuruk dari Majapahit singgah di sebuah tempat bernama Kasurangganan yang diyakini sebagai lokasi candi ini. Jadi memang di Candi Sumber Awan ini tidak pernah ditemukan prasasti ataupun inskripsi yang menandakan waktu kapan candi ini dibangun. Di dalam kitab Negara Kertagama ditulis bahwa Rajasa Negara atau Hayam Wuruk singgah di tempat ini pada tahun 1359. Nah, tempat ini dulu dikenal dengan nama Kasurangganan, yakni salah satu tempat yang disinggahi Hayam Wuruk ketika melakukan perjalanan ke arah selatan atau ke wilayah Malang. Dalam keheningan hutan, Candi Sumber Awan berbisik pelan tentang air yang menumbuhkan peradaban, tentang stupa yang menandai suci, dan tentang warisan yang perlu dijaga. Ia bukan hanya tumpukan batu, melainkan suara dari masa lalu yang memanggil kita untuk tidak lupa. Harapan kami untuk para generasi milenial atau generasi Z
Jangan bosan-bosan atau jangan istilahnya bermalas-malasan untuk mengunjungi atau belajar tentang situs atau cagar budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di sekitar kalian semua. Dan dari saya, salam cagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.